jam 15.36. Saya persilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pada hari ini sebelum Ibu mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita periksa dulu kerapian dan kebersihan kelas. Ayo anak-anak berdiri dulu semuanya, dicek dulu kanan kirinya, depan belakang masih ada sampah atau tidak. Kalau ada bisa dibersihkan. Ya. Bersih Bu. Sudah, alhamdulillah. Terus kerapiannya juga dilihat dari bawah sampai atas. Ada seragam yang masih berantakan atau tidak. Kalau masih berantakan bisa dirapikan dulu sebelum kita memulai pelajarannya. Sudah rapi Bu. Rapi Bu, tadi udah piket. Ya, alhamdulillah. Terus selanjutnya Ibu, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya sebagai makhluk yang bertuhan ya, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas ya. Mbak Fitri bisa minta tolong untuk dipimpin berdoa teman-teman. Baik Ibu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Ya. Untuk selanjutnya ya, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air dan supaya kita lebih semangat. Nah, kita setelah ini akan menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama ya. Itu menyanyikan Indonesia Pusaka. Nanti kepada Nisa ya, Ibu minta tolong nanti teman-temannya dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Oke Bu. Silakan Nisa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka Nisa. Indonesia Pusaka. Enggak apa-apa. Nisa belum sarapan sepertinya. Bu, diganti Bu. Di Zoom Bu. Oh, kurang besar ya. Oke. Bu, saya kacamata Bu. Oh iya, maaf ya. Sampai akhir Kurang aqua, Mbak Nisa. Satu, dua, tiga. Rememori aja ya. Oke, rememori. Memori, oke. Ya. Untuk hari ini, karena kita kemarin sudah belajar tentang dasar negara, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ide pendiri bangsa, tentang dasar negara. Nah, pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu nanti kalian peserta didik diharapkan mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai dari Pancasila. Terus yang kedua, peserta didik secara reflektif dapat melihat praktek bernegara yang ideal ataupun yang belum ideal menurut dari nilai-nilai Pancasila. Terus kita lanjut ke 3 tataran nilai menurut Murdiono. Yang pertama ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ada yang sudah pernah mendengar ketiga nilai ini? Belum Bu. Belum Bu. Nilai dasar itu nilai pokok, nilai absolut, mutlak, ya. Nilai yang prinsip kebenarannya bersifat absolut. Nilai dasar, nilai Pancasila. Pancasila ada 5 sila kan ya? Berarti nilai dasarnya juga ada 5. Sila pertama bunyinya apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira nilai dasar atau nilai pokok esensi dari sila pertama itu apa? Ada yang tahu tidak? Ketuhanan. Ketuhanan Ibu. Oh iya, ketuhanan. Pintar sekali, Yuyun. Terus untuk sila kedua apa bunyinya? Kemanusiaan yang Ada. Kira-kira nilai dasarnya apa dari sila kedua? Kemanusiaan Bu. Kemanusiaan Bu. Nah, nilai pokoknya kemanusiaan. Jadi nanti hubungan sesama manusia atau hablum minannasnya itu
Berarti diatur dalam sila kedua. Terus untuk sila ketiga bunyinya apa? Persatuan. Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Nilai dasarnya apa? Persatuan. Persatuan. Benar sekali. Terus untuk sila keempat bunyinya? Kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan. Kira-kira nilai dasarnya apa? Musyawarah, Bu. Musyawarah. Bisa musyawarah, terus kerakyatan. Ya, kerakyatan. Terus untuk sila kelima bunyinya? Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu semua hafal Pancasila ya. Nilai dasarnya apa? Ya, nilai dasarnya Keadilan. Iya, keadilan ya. Itu tadi 5 nilai dasar dari sila-sila Pancasila. Terus ada lagi nilai yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila itu. Biasanya nilai instrumental ini nanti berupa peraturan undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Terus untuk nilai yang ketiga ada nilai praksis. Nilai praksis ini nanti yaitu nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari atau pelaksanaan dari nilai-nilai dasar. Jadi dalam Contoh sikap ya, Bu? Oh iya, iya. Seperti contoh kita bersikap sehari-hari sesuai dengan sila-sila Pancasila itu nanti dalam nilai praksis. Nah, nanti kita telah satu persatu sikap yang mencerminkan nilai Pancasila itu seperti apa, seperti itu ya. Ya, Bu. Terus kita lanjutkan. Nah ini kita telah satu persatu wujud nilai dari nilai instrumental dan nilai praksis tadi dalam sila-sila Pancasila. Kita bahas dulu untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa tadi kan punya nilai dasar ketuhanan. Ya, berarti hubungan kita dengan Tuhan atau habluminallah itu diatur dalam sila pertama. Nah, kalau di nilai instrumentalnya ada di ketentuan pasal 29, ya, pasal 29 itu mengatur tentang kemerdekaan memeluk agama, terus tentang kepercayaan terhadap Tuhan. Terus ada juga di pasal 28, ini masuk ke dalam nilai instrumental. Terus untuk nilai praksisnya ada contohnya sikap kita percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain, anak-anak? Nanti Ibu kasih nilai tambahan. Ada yang bisa? Contoh nilai praksis berdasarkan sila pertama, iya? Tidak memaksakan ajaran agama kepada orang lain, Bu, yang beda agama dengan Ya, tidak memaksakan agama kepada orang lain, iya benar. Ada lagi? Toleransi antar umat beragama, Bu. Ya, toleransi antar umat beragama. Ya, tadi siapa tadi yang jawab? Eva ya? Aku, Bu, Eva, Bu. Ya, Eva dan Yuyun nanti dapat nilai tambahan dari Ibu ya. Yang lain Jangan mau kalah ya. Yang lain jangan mau kalah. Ya, Baik, ayo. Ibu. Nah, terus kita bahas lagi tadi sila pertama. Nah, kita bahas perwujudannya di sila kedua. Sila kedua tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasarnya kemanusiaan, berarti hubungan kita sehari-hari sesama manusia itu harus mencerminkan dan sesuai dengan nilai sila kedua yaitu kemanusiaan. Nah, untuk nilai instrumentalnya itu ada di pasal 28A ya. Terus ada di pasal 28B, 28I, 28J juga itu mengatur tentang hubungan sesama manusia. Nah, terus untuk nilai praksisnya atau contoh pelaksanaan dalam kehidupan itu ada yang pertama, tidak boleh semena-mena terhadap
orang lain. Berarti kita sesama manusia itu tidak boleh berbuat seenaknya, harus saling menghargai. Terus contoh yang lain, ada yang bisa untuk nilai praksis sila kedua? Bu, kalau kemarin aku nolong Fitri kerjain tugas, itu termasuk nggak, Bu? Tugasnya PR atau tugas apa ini? PR, Bu, kita kerjain sama-sama di rumah, Bu. Ya nggak apa-apa, kalau PR dikerjakan bersama-sama itu tidak apa-apa. Itu diskusi nanti masuknya, itu tolong menolong. Ya boleh. Oke, Bu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Tidak memandang rendah orang lain, Bu. Iya, Budi gimana? Tidak memandang rendah orang lain. Iya, tidak memandang rendah orang lain ya. Kita itu sama ya. Karena kita sebagai makhluk Tuhan, kita punya derajat yang sama. Nggak ada yang kaya miskin, itu nggak ada perbedaan ya. Jangan sampai pilih-pilih kalau berteman juga ya. Kalian harus rukun. Ya, sesama teman harus rukun dan tolong menolong. Ya, itu nanti masuk dalam nilai dasar kemanusiaan. Ada pertanyaan untuk sila kedua? Belum, Ibu. Belum ya. Terus masuk ya, kita ke nilai sila ketiga. Ya, sila ketiga tadi Persatuan Indonesia. Nilai dasarnya persatuan. Nah, untuk nilai instrumentalnya, untuk peraturan atau undang-undangnya ada di pasal 25A, ini menerangkan tentang wilayah. Terus pasal 35 bendera negara, pasal 36 bahasa, ini masuk ke dalam materi yang kemarin ya, sudah ya, identitas ya, ini ke identitas nasional kemarin. Nah, untuk nilai praksisnya contohnya yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berarti kita tidak boleh egois ya di sini ya, berdasarkan sila ketiga, nilai dasar persatuan itu, kita harus mementingkan kepentingan umum dulu, ya. Iya, Di Bu. atas pribadi, jangan egois, ya. Terus lagi, kalau emang ada acara yang berbarengan, mungkin kalau seumpama contohnya ya, kita mau pergi sedangkan di desa kita ada kerja bakti, sebaiknya kita gimana? Kalau ada contoh kasus kayak gitu. Kerja bakti, Bu. Kerja bakti atau pergi? Pergi. Jalan-jalan. Pergi Tergantung jalan-jalan. jalan-jalannya kemana. Nonton, Bu. Nontonin, Bu. Ya itu berarti ya nggak sesuai nilai dasar persatuan, no. Kan tadi Itu waktu katanya, itu kemarin nonton, Bu, nggak mau panggil. katanya harus apa? Mementingkan kepentingan umum dulu ini. Kok kenapa jadi yang diutamakan kepentingan pribadinya, nontonnya jalan-jalan. Tapi aku pernah bantu kok, Bu. Cuma bentar doang. Habis itu aku main lagi. Oh ya, ya dilihat ya, kalau situasi dan kondisinya memang kepentingan pribadi kita emang tidak bisa ditinggalkan ya, ada kepentingan urgent lah kayak gitu, mungkin kita bisa izin mungkin sama masyarakat atau tetangga, atau kalau tidak ya membantu dulu kalau memang ada acara kerja bakti dan sebagainya, seperti itu ya anak-anak. Iya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Terus ada lagi yang bisa mencontohkan selain ini, contoh satu ini? Ada yang bisa mencontohkan lagi? Nilai praksisnya berdasarkan sila ketiga. Ada yang bisa? Nanti, Mengikuti upacara, Bu, bentuk cinta tanah air. ya, mengikuti upacara bendera ya tiap hari Senin. Ya, Oke. kalau hari Senin jangan berangkat siang. Udah tahu upacara malah berangkat siang ya. Tapi Ya. Fitri pingsan, Bu, terus kalau upacara. Telat ya. Iya, Tidak. saya yang jadi PMR selalu jadi ini, Bu, nolongin terus. Nggak apa-apa, itu merupakan perwujudan upacara dan apa, segala petugas, peserta dan sebagainya yang ikut dalam upacara itu merupakan salah satu wujud perwujudan kita terhadap cinta tanah air ya. Kita lanjutkan ya ke sila yang keempat ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
nilai dasarnya ada nilai kerakyatan atau tadi yang menyebutkan ada musyawarah ya, musyawarah mufakat ya. Nilai instrumentalnya itu ada di pasal 19. Terus ada nilai praksisnya menghargai hasil musyawarah atau diskusi. Contoh yang kedua, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ini artinya kalau sudah ditentukan, kalau kita berdiskusi sudah ditentukan keputusan bersama A, ya harus dilaksanakan A, walaupun itu bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus tetap melaksanakan karena itu hasil kesepakatan musyawarah. Terus yang kedua ini maksudnya tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, kita tidak boleh semena-mena untuk memaksakan orang lain melakukan apa yang kita mau, seperti itu ya anak-anak. Terus ada lagi yang bisa menambahkan contohnya nilai praksis, contoh nilai praksis sila keempat. Apa ya? Kemarin waktu pemilihan ketua kelas musyawarah tidak? Oh iya Bu, Musyawarah, Bu. Iya musyawarah. voting ya Bu. Voting. Oh, karena nggak ada yang mau ya. Bu, Voting. Voting. Ya, menghormati cara hasil terakhir. keputusan. Ya. Kalau menjadi anggota dewan bisa nggak, Bu? Mau jadi anggota dewan? Ya nanti ini sekolahnya lulus dulu ya nanti. Jadi Ya cita-citanya mulia ini. Semoga nanti kesampaian. Sungguh mengerikan. Amin. 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 Sudah ada pertanyaan Cukup, Bu. untuk sila keempat? Ya kita lanjutkan ke sila yang kelima atau sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasarnya apa tadi? Keadilan. Keadilan ya. Nilai keadilan, Ibu. Dasarnya keadilan. Terus kira-kira nilai praksisnya, contoh pelaksanaannya seperti apa? Keadilan. Harus Sikap yang menunjukkan keadilan itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Berobat gratis, Bu. Berobat Suratnya belum gratis? ganti, Bu. Iya, Bu. dapat Suratnya Iya. belum ganti. Ya berobat gratis ya itu Menghormati. upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya bisa. dapat Terus BSU. dapat BSU. Terus tidak bergaya hidup mewah, jangan boros ya anak-anak. Menabung, Bu. Ya, menabung. Ini sepertinya laptop Bu Siska ini lagi error ini. Diklik apa munculnya apa ini? Ya, apa lagi? Ya. Terus apa lagi contohnya? Ada lagi yang bisa menyebutkan? Apa ya? Bagus, Bu. Ayo. Menghormati hak-hak orang lain. Nah, itu juga ya berdasarkan sila kelima. Orang Kita harus adil kepada orang lain ya. Nah, ada pertanyaan karena materinya sudah selesai. Ini ada pertanyaan anak-anak sebelum Ibu lanjutkan. Sudah, Bu. Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya, berarti nanti setelah ini Ibu bagi dalam 2 kelompok. Nanti kalian sudah paham ya materinya. Oke, Bu. Ini Ibu bacakan saja ya untuk kelompoknya ya. Karena ini PPT-nya tidak bisa digerakkan ini. Laptop Ibu lagi bermasalah, anak-anak. Intermezzo Bu, nggak apa-apa. Ya, Ibu bacakan saja ya untuk kelompoknya. Ya, Bu. Oke, Bu. Ini Ibu bagi ke dalam 2 kelompok. Untuk kelompok pertama atau kelompok 1 itu anggotanya ada Ayrton, Aulina, Budiono, Ervan, Eva, dan Fitri. Itu kelompok 1. Siap, Bu. Terus kelompok 2 ada Nunu, Nisa, Rani, Yeni, dan Yuyun. Ya, Ya, Bu. itu 2 kelompok ya. Tadi Ibu sudah share LKPD, ya, sudah terima semuanya LKPD-nya. Nah, Sudah, itu Bu. nanti kalian diskusikan dengan teman kalian nanti. Dianalisis itu juga ada beberapa contoh peristiwa itu dianalisis kira-kira sudah sesuai belum dengan nilai-nilai dasar atau nilai-nilai praksis dari Pancasila itu tadi, ya. Ibu Siska kasih waktu 10 menit ya untuk menganalisis
tiap-tiap kelompok, terus habis itu nanti dipresentasikan jawabannya. Ya? Paham ya? Ya, Paham? paham. Ya, silakan. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Oke, Bu. Sudah? Bu. Sudah ya? Sudah. Sudah? Ya. Untuk yang pertama mau mempresentasikan kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Ada yang mengajukan? Ada yang mengajukan atau enggak? Atau enggak nanti bunjuk loh nanti kalau enggak ada ya. Ibu tunjuk aja ya kalau gitu ya. Aduh, ditunjuk. Ayo siap-siap ya. Harus sudah siap nih. Ibu nanti minta untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu mempresentasikan jawaban nomor 1, 2, 4. Terus yang kelompok 2 nanti mempresentasikan jawaban nomor 3 dan nomor 5. Ya. Paham? Untuk sekarang kelompok 1 dulu. Ada anggotanya Ayrton, Aulina, Budiono, Irfan, Eva, dan Fitri. Monggo. Mau yang menyampaikan siapa? Terserah. Tuannya Ibu. Oh, iya. Pak. Siap. Ya, nomor 1. Ayo. Ketuanya Pak. Ketuanya siapa? Ayrton, Pak Ayrton, Bu. Saya ya. Iya, Ya. Ayrton, ayo. Ya. Nomor berapa tadi, Bu? Nomor 1. Nomor 1, 2, 2 dan 4. 4. Iya. Baik. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 Ya. ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, pertanyaannya tuliskan hal yang kamu ketahui yang kamu pahami dalam pembelajaran hari ini. Menurut kami, kelompok kami telah memahami tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kemudian Ya. kami juga sudah bisa membedakan mana nilai dasar, mana nilai instrumental, dan nilai praksis. Kemudian kami juga sudah memahami contoh sikap bernegara yang ideal menurut nilai Pancasila. Oh, Oke, iya. kemudian yang kedua, tuliskan hal yang tidak kamu pahami dalam pembelajaran hari ini. Kelompok kami, Bu, sudah cukup paham karena tadi Ibu telah memberikan beberapa contoh perwujudan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu, Bu, jawaban dari kelompok kami. Ya, tambah 1 lagi, nomor 4. Nomor 4. Iya, nomor 4. Apa Ini pertanyaannya? ada Tanggapan kelompok kami terhadap Iya. peristiwa peristiwa ini. belajar toleransi dari kaki Gunung Kawi, warga beragam agama gotong royong bangun masjid. Jadi tanggapan kami dari artikel berikut adalah peristiwa ini sudah sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila pertama dan sila ketiga. Karena warga di kaki Gunung Kawi sudah memberikan contoh, yakni sikap saling membantu dan menghormati antar umat beragama. Dan suka tolong menolong sehingga kita kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat. Demikian, Ibu, hasil jawaban dari kelompok kami. Kelompok 2 ada tanggapan atau sudah cukup? Kelompok 2 menanggapi enggak jawaban dari kelompok 1? Sudah cukup? Kita lanjut ya ke presentasi kelompok 2 ya. Kelompok 2 bagiannya berarti nomor 3 dan nomor 5. Untuk soal nomor 3 dan nomor 5. Kelompok 2 anggotanya ada Nunu, Nisa, Rani, Yeni, dan Yuyun. Ya, Bu, saya baca ya, Bu, nomor 3. Iya. Oke, ya. Saya akan membaca soal nomor 3 mewakili kelompok saya sendiri. Nomor 3 pertanyaannya adalah, dari proses belajar hari ini, hal apa yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai contoh nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila. Jawaban dari kelompok kami yang pertama, saya akan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menaati aturan yang berlaku baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ketiga, membantu orang lain dan yang mengalami kesusahan. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Bu, hasilnya, Bu. Bagus jawabannya. Terus untuk yang nomor 5? Yang nomor 5, ya gantian, siapa ini yang mau baca? Ayo, kelompok 2. Ada Nisa, Rani, Yeni, dan Yuyun. Silahkan.
Ya udah Bu, saya aja nggak apa-apa Bu. Ya, nomor 5. Bu, Nunu aja Bu. Ya udah. Ya, boleh. Ya oke. Dari penjelasan nomor 5 terkait penculikan dan pembunuhan. Ya, dari hasil jawaban kelompok kami menanggapi bahwa peristiwa penculikan aktivis tahun 1998 dan pembunuhan seorang tokoh yang bernama Munir adalah peristiwa yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila karena peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM yang berat. Pelakunya seharusnya mendapat hukuman atau sanksi yang sepadan agar perbuatan tersebut tidak terjadi kepada orang lain lagi. Ya, siap. Terima kasih ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jawabannya sudah cukup bagus ya, karena waktunya sudah habis untuk pembelajaran kita di pagi ini. Mungkin mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan materi. Baik, Ibu Siska, mohon maaf waktunya habis ya. Saya tutup ya. Iya, Pak. Baik, saya persilahkan yang berikut.